Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara kelas pajak KPP Madya Surabaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu kan pajak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya bersemangat untuk mengikuti kelas pajak hingga akhir ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan yang akan memandu kelas pajak pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai salah satu peraturan terbaru yaitu Per 11 PC 2025 tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Namun, pada episode kali ini kita akan fokus pada seri PPN atau pajak pertambahan nilai. Baik Bapak Ibu kawan pajak yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh penyuluh KPP Madya Surabaya, yang ketiga sesi tanya jawab, di mana nanti Bapak Ibu kawan pajak bisa memanfaatkan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung dengan pemateri kita. Dan yang keempat ada penutup. Perlu disampaikan pula, pada akhir acara nanti akan dibagikan souvenir menarik untuk wajib pajak yang terpilih. Baik Bapak Ibu kawan pajak, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, mari kita simak bersama talk show sekaligus materi dari penyuluh KPP Madya Surabaya yang pastinya tidak asing lagi ya. Naik delman ke tengah kota, melintasi jalan yang ramai kendaraan. Mari kita sambut materi kita kepada Cak Imin dan Mbak Widyarani. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Halo, apakah suara kami sudah terdengar? Sudah ya? Baik, selamat pagi Bapak Ibu kan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali bersama kami penyuluh KPP Madya Surabaya dalam kelas pajak yang diadakan oleh KPP Madya Surabaya melalui daring ya Bapak Ibu Surabaya. Bapak Ibu kan pajak. Bapak Ibu kan pajak. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Per 11 ya, Cak Imin ya. Oh ya, kita tadi belum memperkenalkan diri ya, Cak Imin ya, atau sudah diperkenalkan dengan Mbak Intan tadi? Ya, bertemu kembali bersama kami, saya Widyani Kusuma dan juga saya Saiful Muslimin. Ya, penyuluh KPP Madya Surabaya yang di hari ini berkesempatan untuk memberikan materi mengenai Per 11 kepada Bapak Ibu kan pajak sekalian. Nah, di Per 11 nih sebenarnya isinya tentang apa nih, Caimin? Ya, Kendalami. Per 11 ini tentunya kan merupakan peraturan yang lebih mendetailkan ya, yaitu mempersiapkan buat kita semua, Bapak Ibu kan pajak semuanya tentunya dalam rangka implementasi Cortex. Nah, tentu saja implementasi Cortex itu nanti ya kewajibannya kan ada PPN, ada PPh, ya semuanya termasuk biometri juga ya. Nah, itu nanti semuanya diatur pelaksanaannya, tata caranya seperti apa, itu di Per 11 ini. Oh, jadi dia turunan ya? Betul. Ketentuan turunan dari PMK 81 ya? Ya, betul. Jadi karena di PMK 81 kemarin kan sudah disampaikan bahwa sejak 1 Januari tahun 2025, semua kewajiban perpajakan kan dilaksanakan harus menggunakan Cortex. Betul. Nah, aturan pelaksanaannya yang lebih mendetailkan itu, ya ini Per 11 ini. Selain kemarin juga ada Per 6, Per 7, Per 8 dan yang lainnya yang barangnya ya. Per 8 sudah kita sosialisasikan minggu lalu tuh. Minggu lalu. Nah, sekarang ini Per 11. Ini lebih ke perpajakan yang bersifat teknis ya. Betul, ya. Karena di Per 11 ini kan tadi sudah disampaikan oleh Cak Imin ada KUP, ya, ada PPh, ada PPN dan juga bea materai ya. Dia lebih tapi untuk di edisi kelas pajak kali ini kita hanya akan bahas
Kita akan bahas semuanya atau gimana aja ini? Jadi saya tawarkan ke wajib pajak ini, ke bukan pajak semuanya. Ini kan Bapak Ibu semuanya kan sudah cek ya bahwa per 11 ini jumlah halamannya pernya sendiri ya. 119 lembaran ya. Lampirannya 1040. Iya. Apa mau kita bahas semua hari ini? Kayaknya bisa sampai 2 hari nggak selesai nih kelas pajak. 3 hari malah ya. 27 masih masuk tadi. Iya, untuk itu kita bahas apa aja nih, Cak? Kita akan lebih fokuskan pada hari ini untuk PPN ya, khususnya terkait dengan pelaporan SPT dan faktur ya Mbak Rani ya. Oke. Nah nanti untuk yang lainnya bisa kita lanjutkan ditunggu di kelas pajak berikutnya mungkin ya Cak Imin ya. Baik Bapak Ibu kan pajak, silahkan dipersiapkan dulu, mungkin mau mempersiapkan per 11-nya atau mungkin notebook atau catatan untuk mencatat apa yang nanti mungkin penting ya untuk dicatat oleh Bapak Ibu kan pajak. Dan yang enggak kalah pentingnya cemilan dan kopinya Mbak Ran. Oh siap, oke. Berarti nanti Cak Imin juga disiapin cemilan ya? Betul dong, sudah ada tuh sama. Baik, ya terima kasih Bapak Ibu kan pajak. Kita akan masuk ke materi, tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar. Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya. Sekarang sendirian saya sini, Bapak Ibu kan pajak semuanya. Menemui Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Loh, Mbak Rani kemana? Mbak Rani di sana. Nanti akan menyampaikan yang materi berikutnya. Oke, Bapak Ibu kawan pajak, seperti yang telah kita sampaikan ya di overview tadi di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail ya per 11. Nah, tapi tadi juga kita telah sampaikan kita tidak akan membahas secara keseluruhan karena materinya cukup banyak, 1040 halaman ya untuk lampirannya, dan untuk aturannya sendiri pernya itu 119. Maka hari ini kita akan fokuskan ke PPN, ya, khususnya pelaporan SPT masa PPN dan juga faktur pajak tentunya. Saya yakin Bapak Ibu pajak sudah sebagian besar sudah membuka ya aturannya, atau bahkan ya sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan per 11. Nah, tetapi ini akan kita coba kita bahas ya di sini, kita ulik, terus kemudian nanti silahkan nanti kalau Bapak Ibu mau sharing session dengan kita juga dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu pajak ya. Nah, di sini yang akan kita lebih detailkan adalah terkait dengan per 11 ini kan tadi kita sampaikan ya tentang tata cara pelaporan PPH, unifikasi, terus kemudian PPN dan juga KUP termasuk dengan biaya material. Nah, terkait dengan PPN ya, PPN ini yang kewajiban kita sebagai wajib pajak tentu saja diantaranya adalah melaporkan SPT masa PPN ya, bukan pajak ya. Nah, melaporkan SPT masa PPN tentu saja nanti di dalamnya adalah faktur pajak. Nah, komponen utama untuk melaporkan SPT masa PPN itu adalah faktur pajak. Maka faktur pajak ini akan kita lebih detailkan hal apa aja yang berubah atau mungkin mengalami apa ya, artinya penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kan pajak, seperti yang kita ketahui bahwa aturan sebelumnya ya yang mengatur terkait dengan faktur pajak ini kan per 03 ya, bukan pajak ya. Nah, per 03 yang sudah diganti atau dirubah dengan atau disempurnakan dengan per 11 ya. Aturannya nomornya sama per 11, tapi ini tahun 2022 ya, bukan pajak ya. Jadi di per 11 tahun 2022 sebagai penyempurnaan per 03 tahun 2022 ini sebetulnya di per 11 tahun 2025 ini tidak jauh berubah bukan pajaknya. Tetapi karena implementasi Cortex maka ada hal-hal khusus. Nah ini yang mungkin nanti akan lebih disesuaikan yang ternyata juga tidak terakomodir di per 03 tahun 2022 atau juga yang per 17 ya tahun 2019 ini terkait dengan PKP toko retail. Nah dengan implementasi Cortex ya sesuai dengan PMK 81 tahun 2025 yang harus kita terapkan mulai 1 Januari tahun 2025 kemarin, maka per 11 ini berusaha mengakomodir semua aturan atau regulasi sebelumnya yang belum terakomodir di per 11 maupun per 03 tahun 2022 dan juga per 17 ya tahun 2019. Nah tentu saja ini dengan diterbitkannya per 11 ini tujuannya juga diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi ya buat kita semuanya, dan tentu saja juga memberikan pelayanan yang lebih maksimal tentu saja.
Nah, Bapak bukan pajak, kalau kita lihat pokok-pokok pengaturan di per 11 ini masih hampir sama dengan di per 11 ya, tahun 2025 atau per 03 tahun 2022. Itu ada 12 pokok pengaturan. Nah, ini tidak perlu kita detailkan satu persatu ya, nanti akan kita bahas yang pokok-pokok saja ya. Jadi highlight-nya seperti ini ya, bukan pajak ya. Di per 11 tahun 2025 ini diantaranya, nah aplikasi yang digunakan ya, kalau kemarin per 03 tahun 2022 itu aplikasi yang digunakan adalah e-faktur ya, e-faktur desktop dan juga web e-faktur. Maka sudah jelas ini di per 11 yang mengakomodir atau menjelaskan PMK 81 tahun 2024, kita harus menggunakan aplikasi Cortex untuk menerbitkan faktur pajak dan juga aplikasi e-faktur VIT Fund for Tourist. Nah, ini yang PKP toko retail tadi itu ya. Terus kemudian untuk syarat membuat faktur pajak, nah kalau kemarin itu Bapak Ibu kan pajak harus memiliki sertifikat elektronik ya, atau sertifikat digital yang masih aktif. Nah, ini sertifikat badannya ya, tentu saja ya, kalau kemarin ya. Terus kemudian juga kemarin sertifikat badannya yang harus diaktifkan. Nah, di Cortex ini sama, tetap memerlukan sertifikat digital ya, ketika harus melakukan otorisasi atau tanda tangan dokumen berupa faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Akan tetapi otorisasi atau tanda tangan digital ini dengan aplikasi Cortex, nah ini tidak harus badannya, memang bukan tidak harus, tapi justru memang pihak yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut. Nah, kalau di per 03 ini sudah di-state ya sebetulnya bahwa penandatangan faktur pajak ini di pasal 10 ya, pasal 10 ayat 2, nanti Bapak bisa cek. Nah, pengusaha kena pajak ini bisa memberikan kewenangan kepada pihak yang ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak. Nah, makanya ketentuan ini masih berlaku sampai dengan sekarang karena tidak dicabut ya di per 03, jadi disempurnakan, bisa dipakai, sehingga di Cortex ini mengakomodir atau memberikan kesempatan untuk pengusaha kena pajak ini bisa menunjuk pihak yang memiliki kompetensi lah, artinya yang diberikan kewenangan oleh perusahaan atau PKT untuk menandatangani faktur pajak, bisa karyawan atau yang lainnya. Nah, tentu saja tetap harus memiliki sertifikat digital atau otorisasi digital ya. Nah, kalau kemarin harus badannya, sekarang bisa Bapak Ibu kawan pajak yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen faktur pajak itu mengaktifkan sertifikat digitalnya melalui Cortex. Nah, itu sudah disediakan fiturnya. Misalnya seorang karyawan yang ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak, maka dipersilakan nanti diberikan kewenangan oleh PKT, oleh penanggung jawab atau PIC-nya untuk menandatangani faktur pajak, maka diberikan kewenangan nanti sebagai signer lah ya, signer nanti faktur pajak. Nah, terus kemudian terkait dengan alamat tempat kegiatan usaha, ini masih hampir sama dengan ketentuan sebelumnya. Jadi untuk tapi di sini lebih diperluas ya, bukan pajak ya. Kalau di per 03 kemarin diatur lebih ke penerima faktur pajak ya, pihak pembeli atau pengguna atau penerima ya faktur pajak. Nah, itu diatur ya di per 03 itu alamat pembeli. Nah, ini harus disesuaikan dalam hal nanti diterima atau BKP maupun JKP ini diterima atau dibeli oleh pihak yang mendapat fasilitas tertentu, misalnya di kawasan berikat atau di KEK, Free Zone atau FTZ. Nah, itu kan faktur pajaknya kan mendapat fasilitas tidak dipungut. Nah, ini maka ditentukan di sana faktur pajaknya alamat faktur pajak pembeli ya, alamat pembeli maksud saya di faktur pajak itu harus pihak yang menerima pengiriman PKP maupun JKP di kawasan yang mendapat fasilitas tersebut. Nah, di per 11 ini diperluas, jadi bukan hanya pihak pembeli atau penerima faktur pajak saja nanti yang harus disesuaikan alamatnya, tapi ini sifatnya masih opsional, belum mandatory. Jadi tetap untuk yang penerima PKP maupun JKP atau penerima faktur yang berada di kawasan tertentu atau kawasan yang mendapat fasilitas tertentu ya, tidak dipungut, misalnya itu memang harus
dicantumkan alamat pembeli di sana yang di kawasan tertentu. Tapi bagi PKP toko retail ya, PKP toko retail, nah ini nanti ini wajib juga ternyata ya, di ketentuannya itu wajib juga mencantumkan pihak yang melakukan penyerahan. Maksud saya PKP toko retail, kalau tadi bagi pembeli ya, sekarang aturan pencantuman alamat bagi penerima faktur pajak atau penjual, khususnya PKP toko retail. Nah ini nanti di faktur pajak itu, di dokumen faktur pajak bisa dicek ya, bukan pajak ya, di print out-nya itu sekarang ada 2 identitas ya, yang di bawah, yang di tengah ya, itu yang seperti biasanya seperti normal itu alamat penerbit faktur pajak. Terus kemudian di pojok kanan atas sekarang ada alamat penjual juga, tetapi ini mengakomodir untuk pihak yang melakukan penyerahan, misalnya dilakukan di cabang. Nah, karena sesuai dengan ketentuan ya, sejak menggunakan Korpes dan juga sesuai dengan PM 81 kewajiban perpajakan khususnya BPN yang dilakukan semuanya dilaksanakan menggunakan NPWP pusat ya. Sehingga PKP cabang ini ketika melakukan penyerahan maka identitas utamanya tetap PKP pusat, PKP di mana lokasi dikukuhkan atau tempat kedudukan ya, atau tempat tinggal. Sementara yang di pojok kanan atas, nanti ada ya gambarnya, nanti kita tunjukkan, itu opsional sifatnya. Kalau bukan prioritas, ini opsional. Ini Bapak Ibu kan pajak bisa memilih mencantumkan sesuai dengan alamat PKP pusat. Bisa juga memilih mencantumkan nama dan atau alamat cabang. Nah, gitu ya. Tentu saja nanti ada listnya yang bisa dipilih, yaitu ID DKU ya, ID DKU cabang. Nah, itu salah satu perubahannya terkait dengan alamat tempat kegiatan usaha. Terus kode transaksi ya, kalau kemarin di ketentuan per 03 itu ada 9 ya kode transaksi faktur pajak, sekarang ada 10. Jadi ada penambahan satu kode jenis pajak, yaitu 10 ya. Nah, ini tentu saja untuk diberikan bagi PKP yang melakukan penyerahan lainnya ya, melakukan penyerahan lainnya. Nah, ini sebetulnya kalau di Pernotika kemarin ini sudah masuk di PKP kode faktur pajak nomor 06, kode 06. Tetapi ternyata di Kortex ini kode 06 atau di per 11 ini kode 06 ini sudah digunakan untuk penyerahan, ada sendiri. Jadi kode 06 itu sudah digunakan untuk kode pajak yang lain. Nanti ada di perinciannya. Jadi untuk penyerahan 10 ini diberikan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan PKP dan CKP. Jadi itu penyerahan lainnya ya. Terus kemudian untuk pembetulan atau penggantian faktur pajak. Kemarin di per 03 itu hanya dikenal 2 jenis kode faktur pajak. Jadi kalau ada penggantian ya semuanya 01 gitu ya. Nah, sekarang di era Kortex ini kode faktur pajak pengganti itu bisa sampai nanti 99. Jadi ketika ada penggantian ke-1, penggantian kedua sampai dengan penggantian ke 99. Nah, itu nanti kode faktur pajaknya berbeda. Gitu ya, dewan pajak ya. Terus kemudian nomor seri faktur pajak ini nanti kalau kemarin Bapak Ibu pajak harus mengajukan ring ya, harus mengajukan nomor seri faktur pajak kepada kita dari Badan Pajak, tetapi mulai 1 Januari tahun 2025 kemarin sejak era Kortex, nomor seri faktur pajak itu pre-populated atau given oleh kita ya, oleh kami ya dari Badan Pajak. Jadi tidak perlu mengajukan permohonan nomor seri atau jatah nomor seri faktur pajak. Kemudian ini yang menarik juga, batas upload faktur pajak dari Dewan Pajak ya. Batas upload kalau kemarin di per 03 itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya faktur pajak harus di-upload, harus diunggah ya, di-upload untuk mendapatkan approval dari Direktorat Pajak. Nah, sekarang mendapat relaksasi ya, diperpanjang jangka waktu uploadnya itu sampai tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian toko retail tadi saya sampaikan. Nah, ini tentu saja
bagi Bapak Ibu kawan pajak yang memiliki usaha PKP Toko Retail ya. PKP Toko Retail itu gambaran seperti ini. Kalau Bapak Ibu kawan pajak, ini kaitannya dengan Pauris ya, pihak WPLN ya, SPLN, yang dia itu melakukan belanja barang dan atau jasa di dalam negeri. Makanya PKP Toko Retail ini ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya dia melaksanakan penjualan kepada wajib pajak luar negeri yang dia itu bisa menunjukkan paspor ya. Nah, paspor. Nah, pembeliannya juga ini minimal 500 juta. PPN-nya minimal 500 juta. PPN-nya 500 juta. Terus kemudian PKP Toko Retail ini juga ditentukan dia biasanya ada di bandara gitu ya. Ada di bandara, dan bandaranya ternyata juga tidak seluruh bandara tertentu, di antaranya di Bandara Soekarno-Hatta, terus kemudian bandara Juanda termasuk ya, terus kemudian yang di Yogyakarta itu bandara Bali juga, Ngurah Rai. Jadi tidak semua bandara yang bisa mengakomodir Bapak Ibu kawan pajak untuk menjadi PKP Toko Retail. Artinya apa? PKP Toko Retail ini nanti dia diberikan kesempatan untuk berperan aktif, dia itu ikut mengembalikan PPN turis ini. Ya, karena sebetulnya konsep PPN pada prinsipnya adalah dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan konsumsi dalam negeri. Maka ketika yang mengkonsumsi adalah pihak luar negeri, ini maka akan dikembalikan, berhak dikembalikan kepada pihak luar negeri tersebut. Tentu saja pihak luar negeri ini, wajib pajak luar negeri ini harus mengajukan kepada kita. Ini nanti ada mekanisme sendiri ya, wajib pajak ya. Makanya ini diatur di per 11. Nah, terus kemudian terkait dengan pemberitaan ekspor PKP tidak berwujud dan ataupun CKP, ini juga diatur lebih detail di per 11 ini. Kalau kemarin kita menggunakan dokumen lain yang diterbitkan di luar sistem e-faktur ya, tentu saja. Nah, ini harus diterbitkan juga di sistem Cortex. Sudah disediakan fiturnya. Kemudian kesalahan pengisian identitas pembeli ini masih hampir sama dengan sebelumnya. Ketika kesalahan identitas, nanti mekanismenya harus dilakukan penggantian faktur pajak. Kemudian diatur juga faktur pajak pengganti pasca nota retur. Nah, ini nanti Bapak Ibu kawan pajak ketika melakukan penggantian atas faktur pajak yang dia sudah diretur atau juga dibatalkan, maka penggantiannya nanti itu akan muncul nilai baik DPT maupun PPN-nya itu setelah nota retur. Jadi net ya, jadi setelah dikurangi nota retur. Terus kemudian ketentuan peralihan yang lainnya, nah ini nanti dari faktur pajak legacy ke faktur pajak yang menggunakan aplikasi Cortex, ini nanti diatur di aturan peralihan. Nah, terus kemudian terkait ketentuan umum ini Bapak bukan pajak ya, ini tidak perlu kita jelaskan lebih detail, ini masih hampir sama. Ini di per 11 dengan per 03 kemarin. Ini lebih ke penggunaan frasa saja kalau menurut saya. Jadi frasanya itu lebih di kalau kemarin disingkat-singkat gitu ya. PKP di sini pengusaha kena pajak, terus kemudian kalau kemarin itu bentuknya elektronik gitu ya. Nah, sekarang lebih penyebutannya di per 11 ini berbentuk dokumen elektronik. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi lebih frasanya lebih diperjelas. Kemudian untuk saat pembuatan faktur pajak ini masih sama Bapak bukan pajak ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan, pembayaran, penerimaan termin apabila ada termin, saat ekspor dan saat lainnya. Ini masih sama dengan di per 03. Kemudian faktur pajak gabungan ini juga masih sama Bapak bukan pajak ya. Jadi masih ada kesempatan Bapak bukan pajak nanti untuk menerbitkan faktur pajak gabungan ketika dalam suatu masa pajak itu transaksinya pada satu lawan transaksi yang sama dan juga kode transaksinya sama. Misalnya 04 semua, nah ini digabungkan dengan 04 semua, ini memungkinkan dibuatkan faktur pajak gabungan. Tapi kalau pada masa yang sama itu juga melakukan transaksi kepada pihak transaksi yang sama, tapi kode transaksinya beda, misalnya 07, 08, ini tidak bisa digabungkan dengan yang tadi 04. Harus dibuat kode faktur pajak yang lain. Gabungan bisa, tapi sesama 07 sendiri, dengan 04 sendiri. Begitu ya, 04 saja, ini masih sama. Ini contohnya saja, nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut ya.
materi nanti kita bagikan, bukan pajak ya. Jadi kita lebih persingkat ya, bukan pajak ya, karena materinya lumayan agak banyak. Ini kalau untuk alamat ya, untuk alamat bukan pajak ya. Ini juga hampir sama sih, masih sama dengan tahun lama, akan tetapi bukan pajak ya. Ini kami tekankan Bapak Ibu bukan pajak karena sesuai dengan PMK 81 ya kemarin ya. Mulai 1 Januari tahun 2025 kita harus menggunakan Cortex dan NIK sudah harus dipadankan dengan NPWP, maka identitas berupa NIK ini sangat disarankan digunakan ya. Ketika bukan pajak menerbitkan faktur pajak, maka di sana pasti akan muncul NIK. Kalau NIK-nya nggak valid, nah ini pembuatan atau penerbitan faktur pajak ini tidak bisa dilanjutkan. Dan ini salah satu merupakan salah satu apa ya istilahnya cara pemerintah juga ini dalam rangka memperbaiki database kependudukan, karena sistem kita ini juga terkoneksi atau tervalidasi dengan sistem Dukcapil. Nah, jadi data kependudukan ya, artinya maka silahkan nanti dilakukan pemadanan NIK dan NPWP supaya nanti datanya menjadi lebih baik, lebih bagus dan lebih valid ya. Maka ketika nanti menerbitkan faktur pajak, kalau NIK-nya itu sudah dilakukan pemadanan dengan NPWP, ketika menerbitkan faktur pajak silahkan nanti bukan pajak pilihnya adalah NPWP, walaupun nanti yang dimasukkan adalah NIK. Ya, kecuali kalau NIK-nya belum dilakukan pemadanan, nah itu bisa dipilih untuk NIK. Tapi sangat kami sarankan agar dilakukan validasi atau pemadanan data NIK dan NPWP. Karena ini sangat membantu dalam penerbitan faktur pajak, mempermudah ya tentu saja, dan tentu saja akan mempercepat kalau datanya valid. Nah ini dari bukan pajak ya, tata cara untuk penerbitan faktur pajak ya. Nah ini untuk faktur pajak ini ya, kalau Bapak Ibu bukan pajak di pojok kanan bawah itu kan apa bentuk ya, bentuk nanti kalau faktur pajak dicetak ya, di print out. Nah kurang lebih seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk identitas utama itu di garis yang putus-putus warna merah. Nah ini wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP tempat pengukuhan PKP yang diadministrasikan di sistem DJP. Nah ini akan berkumulatif ya, sebetulnya otomatis akan keluar. Makanya apabila bukan pajak alamatnya mengalami perubahan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, silahkan segera ajukan perubahan data ke Direktorat Jenderal Pajak, atau bisa saat ini melalui Cortex ya. Nah ini wajib diisi yang putus-putus merah itu. Terus kemudian yang di atas tadi yang saya sampaikan juga di awal itu yang di kotak yang garis putus-putus warna hijau. Nah ini tadi yang saya sampaikan ada yang bersifat mandatori, artinya wajib, artinya otomatis juga dia di sistem Cortex PPWT nanti ya. Ini wajib diisi bagi PKP toko retail. Nah, ini sifatnya mandatori ya untuk PKP toko retail yang alamat wajib pajak yang melakukan penyerahan. Misalnya tadi saya contohkan PKP pusat berada di Surabaya misalnya. Terus kemudian PKP cabang atau toko PKP toko retail ini memiliki cabang yang berada di Jakarta misalnya, ya di Jakarta. Nah ini maka kalau dia PKP toko retail dia berada di bandara di Juanda sana ya, di Soekarno-Hatta gitu ya maksud saya, pusatnya di sini. Maka PKP toko retail ini wajib mencantumkan alamat yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa di cabang. Ini untuk PKP toko retail. Tetapi kalau PKP selain toko retail, maka ini sifatnya masih opsional ya, artinya tidak mandatori, artinya masih diberikan opsi bagi bukan pajak bisa mencantumkan alamat PKP, tempat kedudukan PKP atau alamatnya ya, atau tempat domisili. Bisa juga memilih alamat pihak yang melakukan atau cabang yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP tersebut. Ya, jadi ya, saya ulang, untuk PKP toko retail ini sifatnya mandatori, artinya wajib alamat yang di atas itu ya, alamat pihak yang melakukan penyerahan itu wajib diisi alamat cabang yang melakukan penyerahan. Tetapi kalau PKP selain toko retail ini opsional sifatnya, bisa diisi dengan
alamat PKP sesuai dengan tempat kedudukan, bisa juga diisi alamat pihak yang cabang yang melakukan penyerahan ya. Tentu saja nanti cara pengisiannya dengan menggunakan ID TKU ya, cabang tentunya. Terus kemudian, nah ini contoh saja ya, Bapak pajak ya, nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut, bisa dibaca sendiri Bapak pajak ya. Nah, ingat waktu ya, kita agak cepat ya, kita lewati aja ya. Ini contohnya ini sama nih seperti yang saya sampaikan tadi ya. Terus kemudian, nah ini contoh-contoh saja, tidak perlu saya bacakan satu persatu, nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak pajak. Terus kemudian, nah ini terkait pembeli ya Bapak pajak ya. Kalau tadi terkait penjual, pencantuman alamat atau identitas penjual. Ini saya sampaikan untuk pembeli. Nah sebetulnya ini masih sama ini, masih sama dengan Per 03 tahun 2022 ya. Jadi ketika Bapak Ibu kawan pajak melakukan penyerahan kepada pembeli yang dia itu berada di kawasan khusus ya, di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas perpajakan, misalnya di kawasan berikat, kemudian kawasan ekonomi khusus, free zone. Nah ini kan mendapat fasilitas ya, PPN-nya tidak dipungut. Nah ini kalau di slide ini kita state di sini identitas umum dan identitas khusus ya, tapi di konteks atau di aplikasi, di faktur itu tidak ada ya. Ini hanya kita untuk mempermudah memberikan informasi atau penjelasan kepada pengguna pajak. Ini kita berikan perbedaan ya di sini slide ya. Ada identitas umum, ada identitas khusus. Nah identitas khusus ini tadi maksud saya adalah ketika pihak pembeli ini memilih pengirimannya itu ke cabang, jika dia berada di kawasan yang mendapat fasilitas perpajakan ya, kawasan berikat misalnya, maka ini identitasnya harus mencantumkan alamat pembeli. Tetapi kalau alamat pembeli itu tidak berada di kawasan khusus yang mendapat fasilitas PPN, maka pencantuman alamat pembeli menggunakan alamat sesungguhnya atau alamat PKP pusat ini sifatnya opsional ya. Jadi tidak wajib seperti yang tadi saya sampaikan untuk pihak penjual, ada yang mandatori dan ada juga opsional gitu ya. Oke, nah ini contoh saja Bapak pajak ya. Jadi tidak harus saya bacakan ya, nanti bisa dicek lebih lanjut Bapak pajak. Nah ini juga contoh sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian tata cara pemberian keterangan. Nah ini Bapak Ibu pajak ya, ini masih hampir sama Bapak Ibu pajak ya dengan Per 03 kemarin. Nah, ini yang menjadi salah satu poinnya di Cortex disediakan kode barang ya Bapak Ibu pajak ya. Nah silakan nanti Bapak Ibu pajak memilih ya, jadi kode barang itu di aplikasi Cortex ya, untuk penerbitan faktur pajak itu disediakan di sana Bapak Ibu pajak ya. Dan Bapak pajak silakan nanti memilih, kalau misalnya ingin mendownload juga disediakan versi downloadnya, silakan di download nanti terus kemudian dipilih. Nah kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu pajak ya, kalau misalnya tidak ada kode jenis barang tersebut, Bapak Ibu pajak bisa mengisi 000 6 digit ya. Jadi di sini tidak wajib, sifatnya ini masih opsional, artinya Bapak Ibu pajak diberikan list kode barang. Nah silakan nanti dipilih di listnya tersebut atau di share ya, di kode barang yang sudah di download, sesuaikan dengan kode barang Bapak Ibu kawan pajak. Kalau misalnya kode barangnya memang ada pas sesuai, udah pilih itu aja. Tapi kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu kawan pajak silakan nanti bisa mencantumkan 000 dan diisi keterangannya barang kena pajak atau jasa kena pajak terkait. Nah gitu ya. Terus kemudian akan sangat memudahkan juga ini Bapak Ibu pajak ya, karena di print out-nya. Nah kita tentu saja dengan era Cortex ini semuanya verificatif ya, data faktur pajak ini juga akan langsung muncul di lawan transaksi ketika sudah diterbitkan, dilaporkan. Nah maka lawan transaksi juga sudah melihat. Tetapi ketika dicetak Bapak Ibu pajak ya, ini walaupun dokumen fisiknya tidak wajib dikirimkan ya ke lawan transaksi atau pihak yang menerima faktur pajak, tetapi dokumen fisik ini menjadi membantu informasi Bapak Ibu pajak untuk meyakinkan bahwa faktur pajak saya yang saya terima itu sudah sesuai gitu kan. Ya dicetak PDF misalnya. Makanya sangat kami sarankan
dalam keterangan barang dan atau jasa nanti ditambahkan di sana, apalagi ini contohnya misalnya faktur pajak ini terkait faktur pajak uang muka ya, artinya dibayar beberapa kali. Nah, maka di faktur pajak itu silahkan ditambahkan keterangan faktur pajak atas barang uang muka dari uang muka sekian. Misalnya faktur pajak tersebut nilainya 10 juta gitu ya, ada uang muka misalnya 5 juta dulu, terus kemudian nanti pelunasan sisanya ada 5 juta. Maka ketika menerbitkan faktur pajak uang muka, silakan nanti di keterangan barang itu bisa ditambahin tulisan atau keterangan uang muka dari pembelian sejumlah sekian, atau kalau misalnya ada uang muka kedua adalah uang muka kedua dari nominal uang muka pertama sekian dengan DPP sekian. Nah, itu akan lebih mempermudah bagi wajib pajak ketika nanti mencetak faktur pajak dalam bentuk PDF-nya. Itu akan muncul ya di sana. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian, nah ini yang berikutnya ini, nah ini tadi sudah kita sampaikan juga ya di awal wajib pajak ya, terkait DPP. Nah, DPP ini wajib pajak ya sesuai dengan PMK 131 ya. Nah, DPP mulai 1 Januari tahun 2025 ini karena di Kortex itu sudah mengacu pada Undang-Undang HPP ya, di mana tahun 2025 tarif PPN sudah harus dinaikkan 12%, tetapi terus kemudian ada kebijakan ya, ada kebijakan dari pemerintah, dari presiden bahwa tidak jadi menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Nah, sementara Kortex sudah mengacu pada undang-undang tarifnya sudah 12%. Maka di PMK 131 ini diberikan tata cara bagi wajib pajak agar tarifnya itu tidak menjadi 12%. Maka menghitungnya dilakukan dengan cara mengalihkan DPP-nya itu dengan 11/12. Kalau memang jenis BKP atau JKP yang diserahkan itu tidak termasuk yang mewah gitu ya. Nanti silakan DPP-nya dikalikan 11/12%. Sehingga nanti hasil akhir PPN-nya menjadi sama dengan ketika menggunakan tarif 11%. Nah, ini salah satu sebenarnya kebijakan pemerintah yang masih belum ingin menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Artinya ya kita masih diberikan kesempatan tarifnya masih tetap 11% gitu ya. Jadi kalau kemarin Bapak Bukan Pajak masih banyak yang bertanya ya, kenapa sih kok masih jadi repot, kenapa kok harus dikalikan 11/12. Nah, karena sistem kita itu sudah 12%. Ini sesuai dengan undang-undang ya, Bapak Bukan Pajak ya, undang-undang KUP atau undang-undang PPN yang sudah diubah dengan Undang-Undang 67 tahun 2021 tentang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, tarif PPN kita itu sudah 12%. Sementara pemerintah melalui regulasi atau kebijakannya belum ingin menaikkan, sehingga tidak merubah tarif utama, hanya saja di PP-nya yang dirubah disiasati gitu ya, dikalikan 11/12. Nah, terus kemudian terkait dengan kode nomor seri faktur pajak, ini tadi juga sudah kita sampaikan di awal. Kode nomor seri faktur pajak kalau kemarin dengan menggunakan sistem legacy ya, e-faktur yang lama, e-faktur desktop, itu jumlah digitnya kan 16 ya, wajib pajak ya. Sekarang di Kortex menjadi 17. Makanya sesuai dengan PMK 54 ya kemarin itu, yang pemerintah masih memberikan keleluasaan kepada PKP untuk bisa menerbitkan faktur pajak melalui sistem legacy atau e-faktur desktop. Ini masih dipersilahkan. Akan tetapi karena e-faktur desktop itu jumlah digit nomor seri faktur pajaknya itu baru cuma 16, sedangkan Kortex itu 17 digit, maka nanti di tengah-tengah nomor seri faktur pajak itu digit keberapa, 5 kalau nggak salah ya, itu akan ditambahkan 1 digit, yaitu digit 9. Nah, maka jangan heran ketika nanti Bapak Ibu pajak nomor seri faktur pajaknya yang diterbitkan dan diupload melalui sistem lama, legacy atau faktur desktop, kemudian di Kortex ketika sudah migrasi, kok berubah nomor seri faktur pajak saya, kok ada 9-nya? Tidak apa-apa, memang seperti itu, karena di Kortex itu nomor seri faktur pajaknya harus 17 digit, gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ada penggantian, nah kode penggantiannya kalau kemarin hanya 1 saja, diganti berapa kali pun adalah
kode nomor seri faktornya tetap 01, tetapi di korteks itu berurutan. Penggantian kedua ya 02, 03, seterusnya sampai 99. Nah, terus kemudian pendatangan tadi sudah kita sampaikan juga, ini masih sesuai dengan per 03, artinya apa ya, PKP bisa menunjuk pihak lain untuk melakukan pendatangan sepanjang nanti di konteks diberikan otorisasi ya atau hak akses. Silakan diberikan hak akses sebagai signer terhadap karyawan yang diberikan tanggung jawab tersebut. Terkait pembulatan ya, bukan pajak ya. Nah, nanti pembulatan PPN ini diatur juga di per 11. Ini kalau ada nilai PPN ya, jumlah DPP, PPN maupun PPNBM yang dia itu ada angka komanya ya di belakangnya, tapi dia masih di bawah 0,5 atau 0,50, maka dia akan dibuatkan ke bawah. Nah, jadi kemarin masih banyak pertanyaan ya. Tapi ketika nilai nominalnya itu ada komanya yang dia itu di atas atau sama dengan 0,5, ya ini akan dibulatkan ke atas. Nah, gitu ya Bapak ya. Ini contohnya ada di bawah nanti, jadi jangan heran nanti ketika ada pembulatan di DPP, PPN maupun juga PPNBM, nah ini seperti ini ketentuannya. Ketika nilai komanya itu di belakang koma itu berada di bawah 0,5 maka dibuatkan ke bawah. Tetapi ketika di atas atau sama dengan 0,5 maka dibulatkan ke atas. Gitu ya, bukan pajak ya. Ini contoh aja. Lagi-lagi saya sampaikan, ini tidak harus saya sampaikan satu persatu contohnya ya. Nanti bisa dicek lebih lanjut di elaborasi dari bukan pajak di materi yang sama nanti akan kita bagikan ya di akhir sesi. Terus kemudian, nah ini juga yang enggak kalah pentingnya ya, kode faktor pajak tadi yang saya sampaikan. Kalau di ketemuan sebelumnya hanya 9, nah ini kalau peruntukannya masih sama, hanya saja menambah satu kode faktor pajak yaitu 10. Nah ini mohon juga diperhatikan prioritas penggunaannya ya, yang di sebelah kanan ya, bukan pajak ya. 01 ini masih peruntukannya ya untuk PPN apa yang diberikan oleh PKP melakukan BKP, ini yang pegawai memang tentunya ya sekarang ya. Terus 02 kepada pemungut instansi pemerintah, 03 yang selain instansi pemerintah. Nah tadi yang saya sampaikan yang kode 06 ya, yang kode 06 ini, nah ini diperuntukkan ya, kode faktor pajak yang diperuntukkan bagi penyerahan BKP kepada turis. Nah ini ya tadi yang saya sampaikan PKP toko retail tadi itu ya. Nah karena kode 06 ini sudah digunakan untuk penyerahan kepada turis ya, yaitu SPLN tadi melalui PKP toko retail tadi itu, maka untuk penyerahan PPN atau PPNBM yang dipungut melakukan penyerahan lain ini menggunakan kode 10 ya, bukan pajak ya. Nah ini perbedaannya di per 03 dan per 11. Nah ini di sini untuk pengkodean faktor pajak ya, ada tambahan satu kode yaitu 10. Untuk yang 09 masih tetap sama. Ini untuk penyerahan apa ya, BKP atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah ini prioritas penggunaan faktor pajak bukan pajak ya, tapi saat ini ya sebetulnya lebih dipermudah ya dengan konteks ini ya. Tetapi ini perlu diperhatikan juga agar ketika nanti memilih kode seri faktor pajak, karena untuk kode seri faktor pajak masih tetap harus memilih ya, bukan pajak ya. Nah ini prioritasnya sesuai urutan ya, bukan pajak ya. Nanti dari atas terlebih dahulu. Silakan ketika mau membuat faktor pajak ini, apakah ya, yang pertama harus diperhatikan apakah atas faktor pajak tersebut itu mendapat fasilitas, dia itu dipungut atau dibebaskan. Misalnya penyerahan kepada kawasan tertentu bisa kawasan berikat misalnya, kawasan ekonomi khusus, nah atau free trade zone. Nah ini kan mendapat kode fasilitas 07 jadi dipungut atau 08 dibebaskan. Maka ini yang menjadi prioritas adalah 07. Makanya kemarin masih ada beberapa yang mengalami kebingungan. Ini saya membuat kode faktornya 04 atau 07. Nah, gitu kan? Atau 04 atau 02, begitu kan ya? Prioritasnya ini ya, menurut saya ya. Jadi yang paling utama, yang paling awal adalah kalau dia itu penyerahannya kepada pihak yang berada di kawasan tertentu, KEK, Perikat, atau FTZ, maka prioritas kodenya adalah 07 atau 08. Iya enggak? Kalau tidak, iya. Kalau tidak, misalnya, tidak memenuhi kriteria itu, maka dilihat lagi apakah penyerahannya dilakukan kepada bendahara pemerintah, instansi pemerintah, atau pemungut lain selain instansi pemerintah, BUMN, BUMD misalnya.
atau perusahaan semen. Nah, maka kita gunakan kode yang 02 kalau iya. Tapi kalau tidak, baru masuk yang kode faktur berikutnya. Nah, ini. Kemudian kode yang 6 dan 10 tadi, apakah penyerahannya kepada turis, misalnya ya, SPLN. Nah, ini wajib menggunakan kode 06. Yang nanti SPLN atau turis tadi itu VIT pengembalian untuk turis tadi ya, ini bisa dikembalikan. Kalau iya silahkan pilih 06. Kalau tidak ya silahkan menggunakan kode yang lainnya. Kode lainnya itu yang 10 ya. Terus kemudian apakah berikutnya ini penyerahannya merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya, sesuai dengan pasal 16 di Undang-Undang HPP ya, Undang PPN ya. Nah, kalau iya, berarti gunakan kode itu. Kalau enggak, baru kita mengarah kepada faktur pajak yang berikutnya, yaitu 04 ataupun 05. Nah, 04 yang saat ini kita gunakan ya, untuk penyerahan barang dan atau jasa yang dia tidak tergolong mewah. Nah, ini silakan menggunakan kode 04 atau dengan kriteria tertentu ya, misalnya besaran tertentu, nah itu 05. Tapi kalau tidak, ya berarti dia termasuk barang yang mewah dong. Ya, PKP-nya termasuk kategori yang mewah. Nah, ini TPMK 131 kemarin sudah dijelaskan, maka silakan menggunakan kode 01. Nah, ini awas terjadi kesalahan ya, buat pajak ya. Kalau kemarin periode Januari masih diberikan relaksasi ya, tidak apa-apa begitu kan ya. Tetapi saat ini sudah harus diterapkan bahwa 01 ini untuk PKP atau JKP yang tergolong mewah. Nah, kalau bukan mewah maka silakan gunakan 04 atau yang lainnya gitu ya, buat pajak ya. Kalau sudah terlanjur selain masa Januari sesuai dengan yang diberikan relaksasi di PMK 131 ya, silakan nanti dilakukan penggantian gitu ya. Oke, itu terkait kode. Nah, terus kemudian ini ya, kalau Bapak Ibu kantor pajak penyerahannya itu menggunakan mata uang asing, ya ini harus dikonversi dulu ya, sesuai dengan undang-undang perpajakan, dikonversi ke mata uang kita, yaitu mata uang rupiah. Tentu saja harus menggunakan kurs sesuai dengan KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat, gitu ya. Nah, ini perlu dicatat, KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat loh ya. Nah, ini silakan nanti KMK-nya itu sudah kita sediakan ya di laman Pajakku ID, nanti itu ada up to date itu KMK-nya ya, untuk melakukan konversi dokumen-dokumen termasuk faktur pajak yang dia itu menggunakan mata uang selain rupiah, harus dikonversi ke rupiah. Itu bukan pajak. Terus kemudian untuk ini ya, penerbitan faktur pajak. Nah, ini ketentuannya masih hampir sama dengan faktur pajak di per 03 ya. Ini harus sesuai dengan ketentuan, kecuali nanti untuk faktur pajak yang pedagang eceran ya. Pedagang eceran itu yang melakukan penyerahan kepada konsumen dengan karakteristik akhir. Nah, ini diatur secara khusus, walaupun pengaturannya ini juga masih sama sih dengan per 03 ya. Nah, untuk menerbitkannya juga ya ini wajib ya, ini menggunakan aplikasi e-faktur ya, yang saat ini masih bisa menggunakan e-faktur desktop ya, sesuai dengan PMK 54, dan juga modul e-faktur yang disediakan di aplikasi Cortex. Nah, modul e-faktur itu maksudnya membuat atau menerbitkan faktur pajak di menu e-faktur ya, e-tax invoice di aplikasi Cortex, atau juga menggunakan pihak ketiga, PJAP. Nah, ini dipersilakan ya, asalkan nanti tetap mengikuti kaidah-kaidah penerbitan faktur pajak. Nah, ini bukan pajak ya, untuk preview-nya dokumen faktur pajak ketika nanti dicetak. Nah, ini tidak wajib dicetak ya, bukan pajak ya, tetapi ini sangat membantu bukan pajak untuk melihat bagaimana sih hasil faktur pajak yang sudah saya terbitkan, sudah sesuai belum. Walaupun sebetulnya bisa di preview aja ya, ini di preview aja, muncul di konteks disediakan untuk bisa melihat. Kemudian tadi yang saya sampaikan ya, ada keterangan alamat, itu bagi penjual ada dua, yang satunya di tengah tadi ya, nanti saya gambarkan dengan garis-garis merah, kemudian yang atas itu garis warna hijau tadi ya, jadi yang atas itu untuk cabang yang melakukan penyerahan, sifatnya masih bukan mandatory kecuali PKP toko retail. Kalau yang selain PKP toko retail, ini masih opsional, di atas bisa diisi alamat
wajib pajak cabang yang melakukan penyerahan atau juga alamat wajib pajak pusat di mana dia dikukuhkan atau tempat tinggal gitu ya. Yang lainnya bahwa ini sama tuh kena pajak ya. Terus kemudian ada cap itu juga masih sama. Terus kemudian, nah ini syaratnya untuk bisa menerbitkan foto pajak masih sama dengan kemarin, hanya saja saat ini otorisasinya itu menggunakan sertifikat digital pihak yang diberikan kewenangan, PIC atau pihak lain atau karyawan juga yang diberikan kewenangan untuk tanda tangan faktur pajak. Nah, tetap harus mengajukan sertifikat digital melalui Cortex ya, jadi tidak harus datang langsung ke KPP, bisa melalui Cortex langsung, bisa langsung didapatkan. Kalau di kemarin ya, kalau atau Bapak Ibu kawan pajak yang masih menggunakan e-faktur desktop, e-faktur legacy ya, yang lama untuk menerbitkan dan upload faktur pajak, saat ini ya silakan masih dipersilakan sesuai dengan PMK 54, tetapi harus menggunakan server lama kan, ya badan, ya server badannya harus diaktifkan dulu kalau misalnya sudah expired atau lewat jangka waktu masa aktifnya. Silakan diperpanjang terlebih dahulu. Nah ini kalau untuk sertifikat badan ini harus hadir langsung ya direkturnya ke KPP atau bisa diwakilkan oleh pengurus lain yang memiliki kewenangan di perusahaan atau namanya tercantum di akta. Itu dipersilakan ya kalau menggunakan e-faktur desktop. Nah makanya sangat kami sarankan kalau masih bisa menggunakan e-faktur di Cortex, gunakan e-faktur Cortex saja ya, karena sangat mempermudah, tidak seribet yang menggunakan e-faktur yang lama. Sertanya harus diperpanjang terlebih dahulu. Itu. Terus kemudian nomor seri faktur pajak, nah ini otomatis ya, jadi tidak harus mengajukan ring nomor seri faktur pajak kayak di e-faktur desktop, tapi dari pengguna pajak otomatis pre-populated di sistem Cortex langsung muncul nomor seri faktur pajaknya, dan ini batas uploadnya juga diperpanjang sampai tanggal 20 bulan berikutnya. Ini ya, tanggal uploadnya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau tidak diupload atau diupload lewat tanggal 20 ya tentu saja nggak bisa ya. Nah, ini dianggap bukan merupakan faktur pajak gitu ya. Atau menerbitkannya lewat, nah berarti nggak mungkin ya di sistem Cortex. Ini nanti bisa dianggap bukan faktur pajak ini. Silakan juga nanti dia tidak bisa mengklarifikasi faktur pajak tersebut karena dianggap faktur pajak yang tidak lengkap. Ini contoh ya, bukan pajak ya. Tidak usah saya baca satu persatu, nanti bisa dibaca lebih lanjut bukan pajak ya. Contohnya ini sama dengan yang tadi saya sampaikan di penjelasannya. Terus kemudian ini ya, invoice faktur pajak penjualan ini juga diatur sesuai dengan di pasal 33, sebenarnya dia itu diunggah, diupload di aplikasi e-faktur kita maksimal tanggal 20, ini bisa dianggap sebagai faktur pajak ya. Kemudian masalah cap, nah ini masih sama dengan ketentuan sebelumnya. Ini Bapak Ibu kawan pajak bisa memilih ya nanti di aplikasi Cortex, nanti sama dengan di aplikasi e-faktur harus dipilih cap sesuai dengan fasilitas yang digunakan. Apakah dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah. Nah, itu yang paling bawah yang nanti harusnya kalau sudah dipilih capnya, maka dia akan muncul ya di keterangannya di bawahnya. Bahwa ini memang mendapat fasilitas. Nah, untuk tata cara penggantian atau pembedalan ini masih sama, nggak pajak ya, sama dengan ketentuan sebelumnya. Artinya kalau terjadi kesalahan misalnya nominal atau nama barang, jumlah barang itu masih bisa dilakukan penggantian ya. Tetapi kalau sudah alamat, NPWP atau nama, ini nggak bisa dilakukan penggantian, tapi harus pembatalan. Dan saya sampaikan kembali untuk penggantian di era Cortex ini, nomor seri faktur pajaknya tadi akan berubah sesuai dengan berapa kali melakukan penggantian. Jadi kalau kemarin dengan faktur desktop hanya satu ya, bahwa penggantian berapa kali pun itu kode fakturnya ya satu, belakangnya 011 gitu kan. Tapi kalau di Cortex nanti bisa disediakan kode penggantiannya sampai 99 gitu ya. Nah, ini lanjutannya, ini penggantian. Nah, tadi yang saya sampaikan di atas, penggantian pasca notaretur ya. Maka di sistem Cortex itu akan memunculkan kalau notareturnya udah disetujui ya, diterbitkan dan disetujui, maka penggantiannya ini akan muncul netnya. Jadi netnya artinya
sesudah dikurangi nilai retur atau yang dibatalkan oleh pihak pembeli. Nah, maka nanti munculnya adalah selisihnya, sisanya gitu ya. Contohnya di sini bisa dibaca oleh pajak ya. Ini juga penjelasan yang tadi ya, urutan pajak ya. Contohnya nih faktor pajak nominal 11 April, terus kemudian 16 Mei ada retur atau pembatalan. Terus kemudian di Cortex faktor pajak pengganti, kemudian 4 Juli dibuatkan faktor pajak pengganti. Nah ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, maka dia penggantinya itu akan memunculkan selisihnya setelah dikurangi nota retur. Pembatalan masih sama ya, kenapa saja ya? Pembatalan masih sama, regulasinya atau pengaturannya dengan di per 03 tahun 2022 atau yang sudah dirubah dengan per 11 tahun 2022 ini masih sama ya. Tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sama juga ketika nanti atas faktor pajak yang sudah dilaporkan terus kemudian dilakukan pembetulan ataupun pembatalan, nah ini mengakibatkan harus dilakukan pembetulan ya, SPT-nya ya, baik pihak penjual maupun pembeli kalau sudah dilaporkan. Terus kemudian, nah tadi yang saya sampaikan ini untuk PKP yang melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Nah, ini bisa menerbitkan faktur pajak istilahnya digunggung gitu ya, faktur pajak ya. Nah, digunggung. Nah, ketentuan faktur pajak digunggung ini masih sama dengan di per 03 kemarin. Ini bukan mengacu kepada KLU-nya ya, faktur pajak ya, tetapi kepada pihak pembeli. Apakah dia memenuhi karakteristik konsumen akhir? Maka kalau iya, maka dia berhak untuk menerbitkan faktur pajak pedagang eceran ya, atau gunggungan, digunggung gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bukan pajak toko retail yang menjual kepada ya langsung ke masyarakat ya. Tapi kalau penjualannya kepada toko-toko yang dia toko itu kemudian dia dijual lagi, nah ini tidak termasuk dalam karakteristik di sini ya. Harus menerbitkan faktur pajak biasa yang standar. Nah terus kemudian apa aja faktur pajak yang termasuk pedagang eceran. Nah itu ya kalau faktur pajak ini dapat berupa buon kontan, faktur pajak penjual, kas register. Nah terus kemudian kalau di Cortex itu diakomodir nanti Bapak Ibu pajak kalau banyak ya pembelinya itu mekanismenya melalui import ya, import XML. Nah nanti di halaman induk silakan nanti di-download dulu form XML-nya, terus kemudian di-convert ke file dalam bentuk XML. Terus kemudian silakan di-upload di halaman induk itu untuk faktur pajak pedagang eceran. Nah, ini pengecualiannya ya tadi sudah saya sampaikan, masih sama dengan pengaturannya di per 03. Nah ini ya terkait faktur pajak ini harus memenuhi ketentuan formal penyediaan faktur pajak ya, dari pajak ya, ini harus diperhatikan supaya faktur pajak itu dianggap lengkap. Nah ini persyaratan formalnya ini mengacu pada ketentuan di Undang-Undang PPN ya. Itu di pasal 13 ayat 5 ayat 5A dan juga di pasal 13 ayat 6. Kemudian persyaratan materialnya apa? Nah ini harus berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan PKP dan atau JKP ekspor barang berwujud, PKP berwujud, ekspor barang tidak berwujud dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria persyaratan formal maupun material, maka faktur pajak tersebut berisiko dianggap sebagai faktur pajak yang tidak lengkap. Maka nanti bisa dikoreksi. Artinya apa? Ya tidak dianggap sebagai faktur pajak. Nanti pembeli pun berisiko tidak bisa mengkreditkan ya, tidak lengkap. Nah ini karakteristiknya ya, tidak lengkap, terlambat atau tidak dibuat. Kalau tidak lengkap tadi saya sampaikan. Terus kemudian kalau yang terlambat dibuat ini ya. Nah ini tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Nah itu contohnya ada di bawah ya. Nah ini yang semua ini berisiko dikoreksi atau si pembelinya berisiko tidak dapat mengkreditkan. Yang terakhir faktur pajak dianggap tidak dibuat. Nah ini melewati jangka waktu seharusnya faktur pajak diterbitkan, yaitu 3 bulan sejak saat faktur pajak harusnya dibuat.
Ini contohnya ya, bukan saya. Ini detail nih contohnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah ini mungkin kalau ini sangat penting ya, saya coba baca salah satu aja ya. Jadi PKPI ini menunjukkan pada CVCC ya. Nah untuk yang poin pertama itu ternyata CVCC ini menghendaki dia dikirimkan faktur pajaknya itu ke alamat yang berbeda dengan alamat dia PKP-nya di pengukuhan PKP-nya, karena dia juga mendapat fasilitas ya PP-nya tidak dipungut atau yang lainnya. Nah ternyata PTI ini mengirimkannya itu tetap ke alamat pusat. Nah ini kan nggak sesuai nih dengan yang seharusnya. Maka PTI ini membuat faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap. Nah ini ya, maka karena tidak mencantumkan alamat Jalan Kuda Laut ini seperti yang diminta atau pihak yang melakukan pembelian tadi di kawasan yang mendapat fasilitas. Nah ini kan. Terus kemudian yang kedua ini logo sepatu. Nah ternyata ini malah tidak mencantumkan alamat. Nah ini juga dianggap sebagai faktur pajak tidak lengkap. Maka nanti bisa dibaca lebih lanjut ya kalau kita baca ya. Nah ketika faktur pajak tidak lengkap, ini konsekuensinya nanti malah silangan transaksi bisa berisiko tidak bisa mengkreditkan. Atau kemudian salah mencantumkan kode transaksi, seharusnya kode transaksinya 04. Kalau kemarin berdasarkan PMK 131 masih diberikan relaksasi ya sampai masa Januari ya, itu kodenya nggak masalah 01, 04 karena memang baru diterapkan ya ketentuan penggunaan kode faktur pajak yang mewah maupun yang tidak mewah. Tapi saat ini sudah tidak diberikan relaksasi maksud saya. Jadi harus kodenya harus sesuai 04 ya 04, 01, 01. Kalau salah, silakan nanti masih bisa dilakukan penggantian ya. Silakan sesuaikan 04 menjadi 01. Nah, kalau enggak, nanti bisa dianggap sebagai faktur pajak yang salah atau tidak lengkap. Nanti dikoreksi. Ini contoh yang lainnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut dari pajak ya. Nah ini kewajiban PKP apa aja ya, tentu saja menerbitkan faktur pajak, terus kemudian menguploadnya jangan sampai lewat tanggal 20 bulan berikutnya, terus kemudian melaporkannya tentu saja dalam SPT masa PPN. Nanti terkait SPT masa nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya Mbak Rani ya. Terus kemudian ini di per 11 ini juga diatur kondisi kahar ya, bukan pajak ya. Kalau di per sebelumnya ini namanya bukan kahar ya, kondisi tertentu sebenarnya, kondisi tertentu ya, yang di luar di luar kekuasaan wajib pajak. Nah ini kalau di per 11 ini lebih spesifikkan namanya kondisi kahar. Artinya apa? Ketika wajib pajak nanti mengalami kondisi tertentu, maka masih diberikan kemudahan bukan pajak untuk bisa menerbitkan faktur pajak dan menggunakan hard copy ya. Terus kemudian ini ketentuan lain-lain ya, ini masih sama dengan di per 11 kemarin ya. Kreditan pajak masukan ini seperti yang di state di PMK 81 bahwa pajak masukan ini masih bisa dikreditkan untuk 3 masa pajak berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Karena kemarin di PMK 81 awal-awal ya itu PMK 81 malah menyebutkan hanya pada masa pajak yang sama ya. Nah, terus kemudian ada ketentuan yang di 11 ini mau dipertegas, ini bisa dikreditkan sampai dengan 3 masa berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau di PMK 81 kemarin dokumen tertentu saja yang bisa dikreditkan sampai dengan 3 masa pajak berakhir. Tetapi undang-undang kan menyatakan faktur pajak masukan itu apabila masih memenuhi ketentuan untuk bisa dikreditkan, itu masih bisa dikreditkan sampai dengan 3 masa pajak berikutnya. Setelah masa pajak berakhir. Jadi ini kembali ke undang-undang dan di per 11 ini lebih dipertegas ya. Jadi masih memungkinkan. Dan di Cortex diakomodir dari hukuman pajak ya. Kemarin banyak pertanyaan juga, kok saya tidak bisa memilih pengkreditan masa pajak tidak sama. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Bersama Mbak Rani juga, tentu saja nanti ada tata caranya. Gitu. Terus kemudian, ini terkait ketentuan ketentuan pengganti dan juga pembatalan. Ini sama, masih hampir sama dengan ketentuan di per 03 ya tahun 2022. Tidak mengalami banyak perubahan. Ini contoh-contoh yang kecak ya. Seperti ini sudah saya sampaikan tadi ya. Contoh aja ini. Ini juga keterangannya lebih lanjut. Tadi sudah saya sampaikan juga. Nanti bisa
elaborasi lebih lanjut. Kemudian, nah ini untuk faktur pajak yang diterbitkan dengan menggunakan aplikasi legacy ya, seperti di PMK 54 kemarin masih diakomodir bahwa pajak yang jumlah fakturnya banyak mungkin ya, atau kondisi tertentu itu masih diberikan kesempatan oleh direktorat pajak untuk bisa menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan sarana legacy ya, faktur desktop. Nah, tentu saja tadi saya sampaikan kemudahan itu diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak semuanya, tapi jangan lupa sertifikat digital badannya masih harus aktif atau diperpanjang ya untuk membuat faktur pajak legacy gitu ya. Tata cara masih sama dengan yang lama, tetapi jangan lupa untuk melakukan penggantian, terus kemudian retur, pembatalan itu harus dilakukan melalui Cortex. Jadi walaupun faktur pajaknya diterbitkan menggunakan aplikasi legacy, ini akan menunggu migrasi ya. Bapak Ibu sudah menguploadnya, terus kok belum muncul di Cortex, Bapak Ibu pajak mohon ditunggu. Ini menurut keterangan di kantor pusat maksimal H+2 dari Bapak Ibu melakukan upload dari faktur pajak legacy atau faktur pajak desktop, itu data faktur pajak akan dimigrasi ke Cortex. Nah setelah itu silakan Bapak Ibu pajak bisa melakukan administrasi lebih lanjut, mau penggantian atau misalnya pembatalan yang lainnya. Nah itu silakan dilakukan melalui mekanisme di Cortex. Ini sama dengan contoh yang tadi ya, ini sudah saya sampaikan juga di awal nih, masih sama untuk penggantian yang di dalamnya sudah ada retur. Nanti di Cortex dia akan muncul penggantiannya itu net ya, dia sudah dikurangi oleh retur atau pembatalan. Oke, sama teman-teman. Berasal kita pajak yang tidak lengkap cetakan keterangan. Oke, ini masih sama ini dari uang pajak ya, sama dengan ketentuan di sebelumnya. Ini dalam hal faktur yang dibuat pada masa pajak Januari 2005 Februari ya, yang diunduh dalam bentuk portable document format (PDF) ya. Dalam bentuk kertas hard copy tidak tercantum satu atau lebih keterangan sebagai informasi pasal 3 per 3 dimaksud dianggap lengkap sepanjang keterangan dimaksud telah terdapat dalam sistem administrasi DJP dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan pengenalan. Jadi ini mengakomodir bahwa bukan pajak ya, kemarin juga banyak pertanyaan. Bapak Ibu bukan pajak mengunduh PDF faktur ya, cetakan faktur, ternyata informasinya itu tidak lengkap ya, tidak sesuai dengan ketika di preview gitu ya. Nah ini tidak sesuai dengan yang seharusnya ketika mau menerbitkan gitu ya. Nah ini kalau saya dengan di per 11 ini mendapat relaksasi, artinya tetap dianggap lengkap gitu ya, ya. Jadi jangan khawatir ya, sepanjang sudah teradministrasi di sistem DJP dalam hal ini Cortex gitu ya. Kemudian yang bawah ini dalam hal sudah mendapat persetujuan, artinya sudah di-upload ya dari DJP merupakan pajak masuknya yang dapat dikreditkan. Nah, artinya faktur pajak itu tetap bisa dikreditkan oleh kawan transaksi yang mendapat faktur pajak. Oke, terus kemudian ini ketentuan bukan ya, judulnya nggak kelihatan. Sekian mas. Ketentuan peralihan. Nah, bukan pajak ya. Ketentuan peralihan ini sangat penting ya, bukan pajak ya, karena di sana mengatur hal-hal yang artinya masih bisa digunakan atau diakomodir di per 11, tetapi dia juga masih ada di aturan atau ketentuan yang lama. Nah ini masih tetap bisa digunakan. Ini diatur di aturan peralihan ya, bukan pajak ya. Nanti bisa di lebih lanjut. Bisa next mas, slide-nya mas. Oke. Nah ini untuk relaksasi bentuk faktur pajak. Ini sehubungan dengan PPN dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Ini untuk masa pajak Januari sampai dengan Mei yang dibuat dan disampaikan oleh portal wajib pajak ya, atau aplikasi lain ya, yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP melalui PJAP sejak tanggal 1 Januari sampai 21 Mei
dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan. Nah, ini relaksasi ya, hubungan pajak ya. Jadi bentuk faktur pajaknya itu kalau dia itu sudah menggunakan aplikasi Cortex atau aplikasi PJAP, nah dalam hal terhadap ketidaksesuaian itu tetap dianggap sesuai ya. Ini sepanjang dia teradministrasi di sistem digital jendela pajak dan dianggap sebagai faktur pajak yang lengkap. Nah, bukan pajak per 11 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 22 Mei tahun 2022. Nah, ini berlaku ketentuan tadi yang saya sampaikan beberapa kali saya sebut peraturan per 11 tahun 2025 ini merupakan perubahan dari per 11 yang sudah diubah dengan per 03 yang sudah berubah dengan per 03 tahun 2022, akan tetapi ketentuan di per 03 dan per 11 tahun 2022 tersebut masih tetap berlaku terbatas untuk pembuatan faktur pajak sebagaimana diatur dalam per Dirjen nomor 13 tahun 2024 tentang pembuatan faktur pajak bagi pengusaha tertentu sehubungan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan dengan sistem Cortex. Ya, jadi masih berlaku ya untuk poin-poin tertentu di per 03 dan per 11 tahun 2022. Nah, itu ya kurang lebih baik pajak ya terkait materi faktur pajak atau juga pelaporan SPT massa. Nah, nanti berikutnya akan disampaikan materi lebih detail terkait pelaporan SPT massa dan juga mungkin dokumen lain ya oleh rekan saya Mbak Rani. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita break sebentar sebelum sesi 2 dilanjutkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu kan pajak, selamat pagi. Semoga Bapak Ibu kan pajak masih semangat ya. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai faktur pajak dari Caimin tadi, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, masih dengan per 11 PJ tahun 2025, dan sekarang kita masuk ke temannya faktur pajak nih, yaitu dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Baik, di per 11 PJ tahun 2025 ini menjelaskan dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kalau sebelumnya ketentuan terkait dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ini diatur tersendiri ya di per 16 tahun 2021. Nah, sekarang dijadiin satu nih sama ketentuan faktur pajak dan juga pelaporan SPT massa PPN-nya. Ada 9 pasal yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak di per 11 ini. Jadi dari pasal 62 sampai dengan pasal 70 ya, itu ada beberapa klaster atau daftar dokumen, kemudian persyaratan formal mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kalau bisa dilihat di layar Bapak Ibu kan pajak sekalian, itu sudah terbagi. Ada klaster yang dokumen tertentunya berbentuk SSP. Nah, itu ada beberapa. Kemudian ada juga klaster PIB dan PEB, pemberitahuan impor barang dan juga ekspor barang. Itu juga sudah terbagi di pasal 64. Itu khusus untuk mengatur yang mengenai PIB dan PEB. Kemudian ada klaster yang mengenai pemasukan atau pengeluaran barang dari kawasan khusus. Ada yang dari kawasan berikat atau mungkin kawasan ekonomi khusus atau dari kawasan bebas, itu juga sudah diatur tersendiri di pasal 65. Kemudian untuk yang di kawasan ekonomi khusus itu ada di pasal 66. Nah, di per 11 ini sudah mengkotakkan atau mengklasifikasikan, mengklaster macam-macam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nanti Bapak Ibu kawan pajak bisa lihat sendiri sesuai dengan klasternya. Kalau misalkan SSP ketentuannya seperti apa? Nah, itu bisa dilihat di pasal 63. Atau untuk PIB, PEB ketentuannya seperti apa? Bisa dilihat di pasal 64. Kemudian dan seterusnya seperti yang dilihat di layar Bapak Ibu sekalian.
Nah, apakah ada perubahan dari ketentuan yang sebelumnya mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ini? Ya, ada beberapa perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu di dokumen PEB dan PIB. Seperti yang sudah terlihat ya di layar, yang sebelumnya pemberitaan ekspor barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang dilampiri nota pelayanan ekspor, invoice, dan bill of lading atau RW bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor barang tersebut untuk ekspor BKP. Nah, di ketentuan ini ditambahkan nih, pemberitahuan pabean ekspor yang mencantumkan elemen data seperti data eksportir. Jadi ada penambahan elemen data, yaitu berupa data eksportir dari bentuk PIB sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan dan juga untuk mengakomodasi CN atau ekspor barang kiriman. Kemudian yang kedua, untuk pemberitahuan impor barang atau PIB, itu juga ada perubahan, yaitu kalau sebelumnya mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut untuk impor BKP. Nah, di per 11 ini ditambahkan pemberitahuan pabean impor dan dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean impor untuk impor barang kena pajak berwujud. Ya, ini semua dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan. Kemudian di per 11 ini juga menambahkan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Itu ada kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelompok ya. Ada dokumen tagihan yang diterbitkan oleh pihak lain yang memfasilitasi transaksi pengadaan barang dan jasa pada SIPP yang sebelumnya diatur dengan PMK 58 tahun 2022. Kemudian ada dokumen yang berkaitan dengan kripto, asuransi, kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Kemudian ada tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis untuk penyerahan barang kena pajak berupa agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan. Kemudian ada juga dokumen lain yang diatur sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berdasarkan Menteri Keuangan. Semuanya dikumpulin jadi satu di per 11 ini. Nah, pada saat per 11 ini mulai berlaku, per sebelumnya yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, mulai 22 Mei ya, sesuai dengan tanggal berlakunya per 11 ini, untuk per 16 PJ tahun 2021 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kita lanjut nih. Kalau tadi sudah bikin faktur dari dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur, sekarang kita lihat surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN-nya. Apakah ada ketentuan yang diubah di per 11 ini? Nah, kita lihat perbandingannya antara legacy atau sistem yang kita pakai sebelumnya, yaitu e-faktur dan web e-faktur dengan Cortex sesuai dengan per 11 tahun 2025. Ya, kalau di sistem yang lama, di sistem e-faktur dan juga web e-faktur, itu kita ada macam-macam nih untuk SPT masa PPN-nya. Ada yang SPT masa PPN 11.11 untuk PKP, kemudian ada 11.11 DM untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan ya. Kemudian ada SPT masa PPN 11.11.07 PUT untuk pemungut. Kemudian ada SPT masa unifikasi instansi pemerintah yang bagian PPN-nya. Nah, di Cortex atau di per 11 ini semuanya dijadikan satu. Jadi SPT masa PPN-nya cuma ada satu. Nah, tentunya harus ada perubahan atau penyesuaian di format
atau tata cara pengisian SPT masa PPN-nya bagi masing-masing pengguna atau PKP yang akan melaporkan SPT masa PPN-nya. Jadi ini kan untuk PKP ada macam-macam ya. Ada PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, kemudian ada yang pemungut PPN dan pihak lain dalam negeri. Nah, itu sesuai dengan ketentuan yang sudah tampil di layar Bapak Ibu kan pajak sekalian. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Untuk yang general aja nih, untuk bagi Bapak Ibu kan pajak yang statusnya sebagai PKP. Jadi ada penambahan formulir C dan ada penghilangan formulir AB. Ya, kalau di SPT masa PPN sebelumnya itu kan ada formulir AB. Selain induk, kemudian ada AB, kemudian ada formulir A1, A2, kemudian B1, B2, dan B3. Nah, kalau sekarang dengan Cortex ini, formulir AB-nya nggak ada. Sudah digabungkan jadi satu ke formulir induknya. Ya, sepertinya Bapak Ibu kan pajak sudah familiar ya, karena kita sudah lapor SPT masa PPN sudah sampai masa April ya paling nggak. Jadi sudah familiar lah Bapak Ibu kan pajak bahwa tidak ada lagi formulir atau lampiran AB. Kemudian ada penambahan formulir C, yaitu digunakan untuk daftar PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain. Nah, ini yang baru. Jadi ada penambahan formulir C dan juga formulir AB-nya digabung ke induk, tidak menjadi lampiran tersendiri. Nah, ini nih ada tampilan untuk induk SPT masa PPN bagi PKP. Untuk yang di kotak hijau, itu adalah penambahan. Jadi yang sebelumnya di SPT masa sebelum Cortex itu nggak ada, itu ditambahkan di Cortex. Jadi itu ada di poin nomor 9, itu kalau nggak salah ada penyerahan retail untuk PPN atau PPNBM yang mendapat fasilitas. Ya, kalau dulu belum ada kolom atas penyerahan di punggung yang mendapat fasilitas itu, nah sekarang ditambahkan di induk SPT masa PPN. Kemudian ada bagian kuning, yang di kotak kuning itu adalah penyempurnaan dari yang sebelumnya sudah ada. Ya, itu Bapak Ibu bisa lihat apa yang jadi tambahan di SPT masa yang baru sesuai dengan Cortex dengan apa yang menjadi penyempurnaan dari SPT masa sebelumnya. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, nanti dicermati, oh iya ini ada perbedaan dengan format SPT masa sebelumnya. Saya rasa Bapak Ibu kan pajak sudah lumayan familiar ya, karena sudah berapa kan nih? Sudah 5 masa, ya mungkin sudah ada yang lapor 5 masa sampai Mei atau sampai April. Nah, sudah nggak asing lagi dengan format SPT masa PPN yang versi Cortex ya Bapak Ibu. Ini kita detailkan apa yang menjadi pembaruan dan penyempurnaan terkait bentuk dan isi SPT masa PPN bagi PKP. Yang ke-1, penambahan detail penyerahan yang mendapat fasilitas tadi ya, yang di induk, bagian induk, Romawi 1 huruf A angka 9. Hati-hati ya Bapak Ibu kan pajak ada 2 ya, yang untuk penyerahan PPN dan PPNBM yang digunggung, jangan sampai salah nanti kalau Bapak Ibu kan pajak mau melaporkan. Ada satu lagi yang kalau nggak salah di angka 5. Nah, kalau yang di angka 5 itu adalah untuk penyerahan yang digunggung tapi yang nggak ada fasilitasnya. Nah, Bapak Ibu kan pajak biasanya pakainya harusnya yang nomor 5. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau download, kan untuk memasukkan detail penyerahan digunggung kan Bapak Ibu kan pajak harus mengimpor ya dari format XML. Nah, jangan lupa pilih yang untuk format angka 5, jangan yang angka 9, karena berbeda. Ya, yang satu dapat fasilitas, yang satu nggak dapat fasilitas. Kemudian yang kedua, ada penambahan detail PM yang dapat dikreditkan berdasarkan kode FP atau kode faktur pajak. Itu ada di bagian induk Romawi 1 huruf B, C, dan D. Kemudian ada penambahan detail impor atau perolehan BKP atau JKP yang dilaporkan secara digunggung dan barang atau jasa yang tidak terutang PPN. Itu
masih ada di induk Romawi 1 huruf I. Kemudian ada penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang merupakan pemungut PPN pasal 16A Undang-Undang PPN sebagai pengurang PK yang harus dipungut sendiri. Ini ada di Romawi 2 huruf D. Kemudian perluasan pengurangan field pembayaran kembali PM yang tidak dapat dikreditkan, tidak terbatas pada PKP yang belum melakukan penyerahan. Jadi ditambahin lagi nih. Untuk di field pembayaran kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPN BM oleh PKP yang merupakan pemungut PPN pasal 16A Undang-Undang PPN sebagai pengurang PPN BM yang harus dipungut sendiri. Ada penambahan restitusi LB PPN BM melalui mekanisme pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Kemudian penambahan detail pemungutan PPN bagi PKP yang merupakan pemungut PPN dan juga pihak lain, serta penyesuaian daftar dokumen yang dapat dilampirkan dalam SPT. Kemudian yang terakhir adalah penambahan formulir C. Nanti Bapak Ibu kan pajak bisa baca lagi atau dilihat lagi format SPT untuk bisa dibandingkan dengan format SPT sebelum Cortex. Kemudian untuk ini ada lampiran untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Lampirannya seperti itu, kemudian seperti ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri perbedaan dengan yang sebelumnya. Kemudian ini juga ada perbedaan dengan SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP juga ada perubahan. Jadi di form 1107 put 2 dalam SPT masa PPN dengan perubahan yaitu juga digunakan oleh IP atau non PKP. Kemudian kalau dulu untuk memungut kan pakainya 1107. Kemudian ini juga ada contoh atau format induk SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Ada pembaruannya, ada penambahan kolomnya. Nanti bisa dicermati. Nah, sekarang kita untuk format SPT Bapak Ibu kan pajak nanti bisa dilihat sendiri ya bagaimana perbedaan dengan SPT yang format SPT sebelumnya. Jadi mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas pada saat akan pelaporan, Bu ini masuknya di kolom sebelah mana, boleh nanti bisa ditanyakan secara khusus kepada Helpdesk KPP Madya Surabaya. Nah, kita akan membahas yang umum nih, yang sering ditanyakan oleh wajib pajak terkait dengan konsep pembetulan SPT yang sekarang ada, kita tuh menggunakan konsep delta. Kalau dari bukan pajak lihat di SPT masa PPN di awal peluncuran Cortex itu tidak ada format ganti SPT, tidak ada kolom ganti SPT. Kalau sekarang Bapak Ibu kan pajak seiring dengan berjalannya Cortex, kemudian dimunculkanlah ada kolom ganti SPT atau kotak ya, kotak ganti SPT. Nah, kotak ganti SPT itu digunakan untuk mengganti SPT sebelumnya dan jadi SPT sebelumnya atau SPT normalnya diganti oleh SPT pembetulan. Jadi yang normal udah nggak dipakai lagi tuh, nggak masuk dalam hitungan di SPT pembetulan. Nah, dengan berlakunya Per 11 ini ada perbedaan nih Bapak Ibu kan pajak. Jadi ada dua metode atau dua cara untuk penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar untuk SPT pembetulan. Nah, kita jelaskan satu-satu. Kalau untuk delta, konsep delta itu yaitu pembetulan SPT-nya, SPT pembetulan yang dibentuk itu tidak menggantikan atau tidak menghilangkan SPT yang dibetulkan. Nilai SPT pembetulan merupakan selisih antara nilai SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan. Jadi di SPT pembetulannya dia tetap memperhitungkan PPN kurang bayar atau lebih bayar dari SPT sebelumnya. Jadi yang ditampilkan
di SPT pembetulannya hanya berupa selisihnya aja. Nah, kalau konsep replace, yaitu pembetulan SPT-nya itu menggantikan SPT yang dibetulkan. Dan nilai SPT pembetulannya merupakan nilai SPT pembetulan tersebut. Jadi dia nilai SPT yang muncul di SPT pembetulan adalah nilai yang berdiri sendiri nih. Karena dia sudah menggantikan SPT normalnya atau SPT sebelumnya. Penerapannya bagaimana? Kalau dulu, waktu kita masih sebelum menggunakan Cortex ya, untuk skema pembetulan SPT masa PPN, misalkan SPT yang normalnya KB atau kurang bayar dibetulkan jadi kurang bayarnya lebih besar, atau kurang bayarnya lebih kecil, atau jadi nihil, atau lebih bayar. Nah, kalau di sistem sebelum Cortex, kita melakukan pembetulan itu menggunakan konsep delta, yaitu yang ditampilkan di SPT pembetulannya hanya selisihnya aja nih. Jadi kalau misalkan KB dibetulkan menjadi KB-nya lebih besar, nah wajib pajak hanya perlu membayar selisih dari KB normal dengan perhitungan setelah pembetulan. Jadi selisihnya aja yang perlu dibayar atau yang ditampilkan di SPT masa pembetulannya. Di Cortex pun juga demikian. Jadi masih sama nih. Nanti kalau Bapak Ibu kan pajak misalkan mau membetulkan SPT-nya yang sebelumnya KB kurang bayar, kemudian dibetulkan menjadi KB-nya lebih besar, kurang bayarnya lebih besar, atau menjadi lebih kecil, atau nihil, atau lebih bayar. Nah, itu Bapak Ibu kan pajak silahkan menggunakan konsep delta atau memperhitungkan nilai kurang bayar dari SPT sebelumnya. Gitu. Gimana caranya kita bisa memakai konsep delta? Nah, Bapak Ibu kan pajak bisa mencentang kotak ganti SPT tidak bisa mencentang kotak ganti SPT sebelumnya. Jadi kalau delta itu Bapak Ibu kan pajak pasti nggak bisa tuh mencentang kotak ganti SPT. Nah, kalau dulu sebelum Per 11 ini berlaku masih bisa tuh dilakukan, Bapak Ibu kan pajak bisa milih mau ganti SPT atau tidak. Nah, sekarang ada ketentuan tersendiri tuh, kapan Bapak Ibu kan pajak bisa melakukan centang atau kapan Bapak Ibu kan pajak bisa menggunakan konsep delta atau replace. Nah, kondisi yang kedua nih, misalkan SPT-nya sebelumnya lebih bayar, kemudian dibetulkan menjadi lebih bayarnya lebih besar, berarti harusnya ada pengembalian atau lebih bayar yang diberikan kepada wajib pajak. Kalau di SPT sebelumnya, Bapak Ibu kan pajak bisa milih tuh mau dihitung atau ditampilkan secara selisihnya saja di SPT masanya, atau Bapak Ibu kan pajak mau menampilkan selisihnya aja, karena sebelumnya sudah ditampilkan ya lebih bayar di SPT normalnya. Jadi Bapak Ibu kan pajak mungkin mau, ini selisihnya kalau sebelumnya mau dikompensasi ke masa misalkan ke masa A, ini selisihnya aku mau kompensasi ke masa B aja. Nah, itu Bapak Ibu kan pajak dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut sebelum ada Cortex, sebelum pakai Cortex. Kemudian kalau SPT lebih bayar dibetulkan jadi LB-nya lebih kecil. Nah, kalau seperti ini berarti kan ada kurang bayar atau selisih yang menyebabkan Bapak Ibu kan pajak harus melakukan pembayaran. Kalau Bapak Ibu kan pajak menggunakan konsep delta. Nah, kalau Bapak Ibu kan pajak menggunakan replace, saya nggak mau bayar nih Bu, kan saya LB sebenarnya, jadi nggak usah bayar aja. Nah, Bapak Ibu kan pajak bisa menggunakan konsep replace. Jadi SPT masa pembetulannya mengganti SPT normalnya. Itu kalau di sistem lama ya, Bapak Ibu kan pajak. Kemudian lanjut lagi nih, kalau di SPT normalnya LB, kemudian dibetulkan jadi nihil. Nah, kalau di yang lama itu harus Bapak Ibu kan pajak bisa menggunakan konsep delta atau replace. Jadi bisa milih mau bayar atau nggak bayar dengan konsep replace.
Kenapa sih Bu saya jadi bayar? Nah, kalau pakai delta, konsep delta atau selisih ya, bukan pajak kan harus balikin lagi tuh LB yang sudah diakui di SPT normalnya. Nah, kalau pakai konsep replace, Bapak Ibu bukan pajak nggak perlu tuh untuk melakukan pembayaran atau istilahnya apa ya, mengganti apa yang sudah diakui di SPT masa sebelumnya. Kemudian lanjut lagi, kalau SPT-nya normalnya LB atau SPT sebelumnya LB dibetulkan jadi KB. Nah, ini kalau pakai delta pasti baik delta maupun replace itu pasti akan bukan pajak, akan ada kurang bayar yang harus dibayar ya. Nah, tapi bedanya kalau delta nanti Bapak Ibu bukan pajak hanya akan membayar selisihnya aja. Tapi kalau replace itu semuanya harus diakui dan harus dilakukan pembayaran karena nanti SPT-nya jadi KB. Kemudian ada lagi SPT nihil dibetulkan menjadi LB atau KB. Dari sistem yang berlaku sebelum Cortex, bukan pajak hanya bisa melakukan melalui delta. Jadi selisihnya aja, metode yang digunakan nanti deltanya aja, atau selisihnya aja yang ditampilkan di SPT pembetulannya. Nah, kalau untuk di Cortex, sebenarnya masih sama dengan sistem atau perhitungan yang berlaku di ketentuan sebelumnya, cuman untuk SPT lebih bayar yang dibetulkan menjadi LB-nya lebih kecil, atau menjadi nihil, atau menjadi kurang bayar, hanya bisa mostly atau sebagian besar hanya bisa dilakukan dengan konsep delta nih. Jadi Bapak Ibu bukan pajak pasti nggak bisa nyentang ganti SPT sebelumnya. Kenapa? Karena untuk ganti SPT atau konsep replace itu hanya untuk pembetulan terhadap SPT yang normalnya. Jadi waktu Bapak Ibu LB itu Bapak Ibu bukan pajak pilihnya restitusi pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu bukan pajak milihnya LB-nya kompensasi ke masa pajak berikutnya, atau memilih untuk pengembalian pendahuluan, Bapak Ibu bukan pajak tidak bisa melakukan pembetulan secara replace. Jadi pembetulannya harus menggunakan konsep delta atau selisihnya. Gitu. Nah, ini ada penjelasannya lagi dan contoh perhitungannya ya. Penerapan dalam SPT masa PPN bagi PKP, misalkan SPT masa PPN masa pajak Desember 2025 statusnya lebih bayar 200.000 dan lebih bayar tersebut oleh PKP diminta pengembalian melalui proses pemeriksaan. Nah, sesuai penjelasan sebelumnya, berarti kalau lewat pemeriksaan bisa dua nih, bisa pakai konsep delta atau konsep replace atau ganti SPT sebelumnya. SPT masa PPN masa pajak Januari 26 telah dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2026 dan pada tanggal 20 Februari 26 sebelum dimulainya proses pemeriksaan, ini juga perlu digarisbawahi ya, sebelum dilakukan proses pemeriksaan. Karena kalau udah diperiksa atau sudah terbit SP2 nggak boleh lagi tuh pembetulan SPT. PKP melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak Desember 2025 dengan status lebih bayarnya lebih kecil. Nah, berarti kalau tadinya 200 jadi 150, ada selisih 50 nih yang harus dibayar atau dikembalikan. Untuk contoh kasus ini, PKP mempunyai pilihan delta atau replace untuk melaporkan pembetulan SPT masa PPN. Kalau konsep delta kayak apa sih Bu Lani? Nah, seperti itu tuh hitungannya. Jadi yang di Romawi 3 huruf E itu adalah lebih bayar pada SPT pembetulannya berapa? 150. Kemudian lebih bayar pada SPT normal atau SPT yang dibetulkan itu ada 200. Nah, berarti selisihnya adalah 50.000 yang merupakan kurang bayar yang harus disetorkan. Seperti itu ya kalau untuk lebih bayar dengan pembetulan lebih bayar dengan konsep delta. Kalau konsep replace lebih enak nih, Bapak Ibu bukan pajak nggak perlu untuk melakukan pembayaran karena dengan mencentang ganti SPT sebelumnya, otomatis yang Romawi 3 huruf F itu akan menjadi 0. Dan SPT pembetulannya langsung mengakumulasi
dan menampilkan lebih bayar yang sebenarnya. Nah, itu hanya berlaku untuk SPT massa yang wajib pajak memilih untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu nggak bisa nih untuk centang ganti SPT itu sudah nggak bisa. Hal-hal terkait SPT massa PPN yang diatur dalam Per 11 ini. Jadi di Per 11 ini mengatur mengenai transaksi antara instansi pemerintah yang bertransaksi dengan wajib pajak non-PKP. Jadi instansi pemerintah wajib memungut PPN yang menjadi bagian dari nilai pengadaan barang dan atau jasa, dan kemudian menyetorkan PPN ke kas negara menggunakan surat setoran pajak dengan kode akun 4112110108, dan kemudian SSP-nya juga diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dan tentunya instansi pemerintah wajib melaporkan PPN dengan ketentuan instansi pemerintah PKP melaporkan penyetoran PPN dalam SPT massa PPN bagi PKP, dan kalau instansi pemerintahnya non PKP dianggap telah melaporkan penyetoran PPN sepanjang telah melakukan penyetoran. Jadi selama dia sudah melakukan penyetoran PPN, nggak perlu lapor SPT massa PPN karena memang tidak bisa ya non PKP, maka dianggap sudah melaporkan SPT massa. Itu untuk ketentuan tambahan terkait dengan instansi pemerintah yang bertransaksi dengan PKP, lawan transaksi non PKP. Nah, di Per 11 ini juga mengatur untuk peralihan nih. Penyampaian atau pembetulan SPT massa PPN untuk masa pajak sebelum Januari 2025 yang dilakukan sejak Januari 2025 berlaku ketentuan kalau melakukan pembetulan SPT massa PPN sebelum masa Januari 2025 tetap menggunakan format SPT massa sebelumnya. Jadi masih pakai yang web e-faktur atau PPN 1107 PUT, kemudian SPT massa unifikasi instansi pemerintah. Masih pakai yang lama selama yang dilaporkan adalah masa pajak sebelum Januari 2025. Kalau cabang gimana nih Bu? Kan cabang udah nggak ada lagi ya semenjak 1 Januari 2025. Kalau cabang yang akan melakukan pembetulan, maka pembetulannya dilakukan dengan menggunakan NPWP cabang bagi PKP yang tidak melaksanakan pemusatan sebelum Januari 2025. Dan diadministrasikan pada KPP tempat PKP terdaftar. Jadi yang lapor tetap cabang yang melakukan transaksi sebelum dia dipusatkan, apabila dia sebelum Januari 2025 itu belum dipusatkan. Dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan SPT massa PPN sebelum masa pajak Januari 2025, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan PPN pada SPT massa PPN pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah masa pajak yang dilakukan pembetulan. Jadi ini perlu digarisbawahi nih Bapak Ibu kan pajak. Pada saat kita menjalankan Cortex, kan ada tuh LB atau lebih bayar masa Desember yang belum masuk di dashboard kompensasi lebih bayar Bapak Ibu kan pajak. Jadi pas waktu lapor masa Januari belum muncul nih Bu, gimana? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu kan pajak, untuk kompensasi dari masa sebelum Januari 2025 itu masih dapat dikompensasikan ke SPT massa pajak, SPT massa PPN normal. Ya. Jadi nggak bisa dipakai tuh kalau kompensasi mau dipakai di, Bu saya mau pembetulan biar kemarin waktu normalnya sebelum dapat kompensasi, sekarang saya mau pembetulan biar dapat kompensasi. Nah, itu nggak bisa. Jadi kompensasinya hanya bisa masuk di SPT masa PPN yang normalnya. Terus gimana Bu? Nggak apa-apa, nanti bisa digunakan di masa berikutnya. Ya, jadi di SPT masa normal masa berikutnya yang belum dilaporkan dan belum disampaikan setelah masa pajak yang dilakukan pembetulan. Nah, ketentuan ini, ketentuan Per 11 ini mencabut ketentuan sebelumnya. Tuh ada banyak, ada Per 45, ada Per 29, kemudian ada Per 17, kemudian Per 14, dan Per ini
berlaku mulai tanggal 22 Mei tahun 2025. Ya, untuk materi mengenai dokumen tertentu yang dibersamakan dengan faktur pajak dan juga SPT masa PPN, kiranya cukup itu saja yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kantor Pajak. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti akan berdua nih, kita jawab bersama. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan Caimin tadi dan juga yang telah disampaikan barusan, boleh Bapak Ibu Kantor Pajak susun dulu, nanti akan coba kita jawab kalau pertanyaan yang disampaikan nanti sesuai ya dengan apa yang telah kita sampaikan. Kalau misalkan nanti nggak bisa dijawab atau belum bisa terjawab pada saat ini, nggak apa-apa, nanti bisa kita tampung untuk bisa dilanjutkan di helpdesk atau mungkin di Telegram KPP Madya Surabaya. Nah, untuk itu sekian apa yang materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, dan waktu akan saya kembalikan ke MC. Monggo silakan Mbak Intan.